Oke teman-teman, selamat jumpa lagi di Pet Channel ya. Hari ini saya akan mereview cara menyambung alpukat. Cara menyambung alpukat ini dengan batang yang sangat muda, yang masih merah. Kadang-kadang banyak orang berpikir kalau nyambung secara batang yang muda itu susah. Saya akan membagi trik bagaimana biar pemikiran itu salah ya. Jadi ini batang sangat muda, masih merah ya, sangat muda, masih merah. Kadang-kadang orang berpikir, kok bagaimana sih, kok bisa, ini kan kambingnya kan sangat banyak. Jadi waktu penalian itu kadang-kadang bikin dia merucut ke atas. Jadi itu kadang-kadang orang berpikir kok susah, kok bisa sih, terlalu ekstrim gitu. Tapi tidak ada, itu adalah itu pemikiran salah. Ternyata sangat mudah, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Jadi bagaimana triknya biar tidak merucut ke atasnya? Ini kebetulan saya ini jenis non biji, dan saya kebetulan sudah banyak varietas ya. Nah, ini saya ada 6 varietas yang saya sambung. Ada non biji, ada varigata, ada red Vietnam, ada khas, ada satu lagi itu cendana. Ya. Jadi saya akan berbagi ilmu, saya akan berbagi pengalaman, berbagi trik bagaimana supaya nyambung dengan batang yang sangat muda ini tidak mudah lepas, tidak mudah merucut ke atas waktu ditali. Jadi sangat gampang ternyata ini ya. Saya hanya butuh entres, batang bawah yang masih muda, sangat muda sekali. Terus saya pakai talinya, pakai tali ini ya, tali plastik yang saya bikin sendiri dari plastik es. Saya potong-potong jadi segini ya, kurang lebih segini. Nanti kita tarik, bisa panjang baru buat tali. Sebenarnya biasanya saya pakai pakai tali rapia, tapi kalau tali rapia itu terlalu kasar. Nanti di tangan itu nanti akan di sini nih jadi kasap. Kenapa terus saya berpikir saya pakai tali plastik? Jadi plastik itu kan lembut, jadi nggak merobek tangan gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan itu yang perlu diperhatikan waktu sambung dengan batang bawah yang begini ini, itu sangat gampang. Pertama ini dulu ya, biasanya saya ini dulu. Kadang-kadang ada juga yang ini dulu dibelah baru ini. Tapi kalau saya ini dulu, karena apa? Kalau ini dulu nanti ini terlalu kering. Tapi kalau saya ini langsung begitu set langsung dimasukin ya. Jadi kita mulai bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya dengan batang yang sangat muda, yang sangat banyak kambingnya ya. Kadang-kadang orang berpikir, resikonya besar coy. Bisa pengalaman teman saya itu, wah saya nggak berani, saya nggak bisa 50% kematian malah. Di sini saya akan membagikan triknya supaya
dia tidak loncat ke atas waktu tali. Ya. Ini saya selalu pakai ini buat serbet aja, bukan buat apa-apa. Ini buat serbet aja. Kalau habis potong ini serbet lagi, baru aplikasi yang ini, serbet lagi, ganti yang lain, serbet lagi gitu. Jadi sering-sering dibersihkan. Oke, kita akan mulai ya, bagaimana triknya. Oke, yang pertama itu saya ini bikin V, karena saya biasanya pakai yang ini, bikin V kayak gini ya, bikin V. Ini potong, bikin V juga, dimasukin ya. Dan waktu penalian yang perlu diperhatikan itu waktu ditarik, ini yang dipegang yang ininya ya, jangan sini. Kalau sini dia pasti merucut, tapi yang dipegang itu yang pas di belahnya, jadi itu tidak akan merucut. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, tali yang bawah dulu ke atas ya, ke atas yang enters atasnya, baru ke bawah lagi. Nah, ini udah, wis ngono tok, wis aman iki, wis tarik ini gak bakalan merucut. Nah, ini loh, ini satu trik kuncinya di situ, waktu pemegangan pas penalian. Jangan sampai kamu megang yang sampingnya. Kalau sampingnya pasti waktu tali dia merucut karena tidak ada apa namanya, pegangan. Tapi kalau kalian itu megangnya yang di belah sini, ini yang dibelah, dia tidak akan lepas. Kita akan coba lagi beberapa lagi ya. Biasanya saya kasih daun ini. Kalau saya pasti kasih daun sisa lah gitu ya, biar agak cantik nanti kalau udah ada, kalau udah jadi. Ini perlu kalian perhatikan lagi ya. Ini sudah dipotong, ini serbet lagi, itu bikin V. Harus imbang ya antara sebelah sini dan sebelah sini. Ini bikin V. Yang perlu diperhatikan waktu penalian, ini yang dipegang di sebelah sininya, sebelah sini. Ini yang dipegang sebelah sini, jangan di sebelah sini. Kalau sebelah sini dia pasti merucut. Nah, sebelah sini pegang sini, ini tali di sini ya. Yang bawah dulu, tali bagian bawah, baru ke atas 1-2 putaran, baru ke bawah lagi. Ini udah nggak bisa, udah kenceng nih. Ini udah kenceng, nggak bakalan merucut. Dan yang pasti waktu penalian itu dia tidak akan merucut ke atas. Kenapa? Karena yang dipegang itu antara batang bawah dan batang atas. Jadi waktu tali itu dia tidak akan bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kalian itu pegangnya yang sebelah sampingnya, bukan yang dibelah, itu waktu tali dia pasti ke atas, karena waktu diikat dia merucut ke atas. Nah, gitu. Nah, karena itu apa namanya, pegangnya yang sebelah sininya, jangan sebelah sininya. Kalau sini dia ketekan,
pasti dia ke atas. Tapi kalau sebelah sini, kalau meganya sebelah sini, dia apa namanya, antara ini dan ini, antara batang bawah dan batang atas, dia kepegang semua gini. Jadi waktu ditali dia nggak bakalan lanjut ke atas gitu ya. Jadi itu kunci utama kenapa kok kadang-kadang orang apa namanya, dengan batang bawah yang sangat muda itu susah, dia pasti lepas mulu karena kambingnya masih produktif. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana kunci utama nyambung, cara nyambung alpukat dengan batang bawah yang sangat muda. Oke. Dan batang tua pun harus seperti itu. Tapi ini kunci utama untuk tanaman yang sangat muda. Itu kunci utamanya di situ. Tapi kalau saya batang tua, batang muda, atau batang apapun, cara megangnya seperti itu. Itu salah satu kunci. Batang tua pun kalau kalian ngikatnya terlalu kencang juga akan rucut ke atas. Kenapa? Kambium sama kambium, kalau ada celah pasti dia kalau ketekan dia naik. Demikian juga kalau yang batang bawahnya lebih muda, sangat apa namanya, mudah sekali lepas. Nah, disitulah kuncinya. Oke teman-teman, ya begini apa namanya, review tentang cara nyambung alpukat dengan dengan batang yang muda. Saya apa namanya, dengan review ini saya akan dapat satu curhatan teman. Itu dia bikin sambungan dengan batang bawah yang sangat muda itu susah, bisa sampai 40-50% kehidupannya. Jadi setengah-setengah antara hidup dan mati. Jadi sama-sama imbang. Jadi harusnya dengan apa namanya, batang yang lebih muda itu dia sangat malah bagus. Kalau bisa itu 95 ke atas persen kehidupan. Jadi kalau 50 banding 50 itu sangat jauh sekali. Jadi di situ kunci utamanya waktu pemegangan. Yang saya jelaskan itu tentang bagaimana cara megang supaya tidak sering lepas. Tuh. Dan satu lagi kunci dari hidup itu, yang pertama itu memang dari yang di atas ya. Kalau di atas itu mengizinkan hidup ya hidup. Tapi dari kuncinya itu begitu dia nempel ke batang bawah dan batang atas itu nempel, jangan sampai ada pergerakan lagi. Tuh. Jangan sampai ada pergerakan lagi. Contohnya, kalau saya kasih contoh ya. Contoh, seandainya ini kalau batang bawah, saya kasih contoh lagi bagaimana kok kadang-kadang orang itu mengira sambungan itu. Saya kasih contoh bagaimana kalau kalian pegangnya sebelah sini, dia pasti merucut. Pegangnya sebelah apa namanya ya, kalau kalian megangnya itu sebelah sini itu pasti merucut. Tapi kalau sebelahnya yang disobek itu tidak akan merucut. Nah, dan satu lagi, kalau dia ditali dia merucut, diusahakan potong lagi, disayat lagi, yang bawah dipotong, yang bawahnya lagi. Jadi kalau dia lepas dari sambungan itu jangan langsung dimasukin aja, itu sudah merusak kambium. Itu yang perlu diingat, itu sudah merusak kambium. Jadi kambium yang sudah nempel
sudah nempel itu dia lepas, terus kita masukin lagi. Yang lepasan ini sudah terkena angin dan bakteri yang 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 jadi permasalahan di situ. Tapi itu tidak apa namanya, tidak menjadi patokan ya. Apa namanya, dominan besarnya itu dia sudah terkontaminasi. Jadi kalau pengalaman saya itu, kalau dia lepas, waktu tali dia lepas, itu pasti saya sayat lagi, diulang lagi dari awal, baru saya masukin lagi, baru saya tali gitu. Karena saya sudah mengamati bagaimana kalau apa namanya, ditali lepas saya masukin lagi, itu beberapa banyak yang gagal. Pasti yang ini, yang apa namanya, yang batang atasnya itu dominan dia kering, mati ya, dan batang dan pada sambungannya itu dia kurang merekat. Karena apa? Kambium yang antara batang bawah dan batang atas itu rusak. Karena waktu lepas dia kena angin, di sini kena angin dan bakteri itu udah masuk, kita masukin lagi. Nah, di sini dia akan menimbulkan sesuatu di mana antara kambium itu tidak menyatu. Nah, karena tidak menyatu, yang enters atasnya, yang entersnya itu biasanya dia kering, mati, kecoklatan. Kalaupun dia hidup, kadang-kadang hidupnya itu tidak maksimal. Salah satu apa namanya, pengalaman lapangan ya. Jadi di tengah ini ke atas. Ini udah kuat ya. Mau bagaimanapun dia nggak bakal lepas. Udah kuat. Udah kuat. Oke, begitu trik bagaimana cara megangi tali yang batang bawah yang sangat mudah ya. Oke, bersama Pet Channel, jangan lupa subscribe dan komentarnya untuk apa namanya, pengalaman di lapangan itu sangat membantu, supaya semoga bisa membantu buat kalian para pemula, ataupun menambah wawasan lagi untuk kalian tentang cara sambung menyambung antara stek batang atas ya, stek pucuk, kalau bilangnya orang-orang itu stek sambung atas, sambung pucuk ya, dominan orang bilang sambung pucuk. Oke, jangan lupa subscribe di kolom komentarnya dan selalu ikuti terus Pet Channel supaya kalian tahu info-info terbaru tentang dunia pertanian. Oke, sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Salam petani muda modern.